Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Mari Engkau pegang setiap tangan kami Tuhan. Kami sangat memerlukan Engkau dalam hidup kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Katakan Engkau alasan selama kami hidup Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan, pimpin setiap jalan kami. Kasih-Mu, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memiliku Tuhan, Kau memiliku, selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, cinta-Mu. Ini hidup kami, pimpin setiap jalan kami Tuhan. Haleluya, katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang. Oh, kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Amin. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang setiap tangan kami. Sampai detik ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada berserta dengan kami Tuhan. Kau yang menuntun setiap jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku hidup karena anugerah. Mari kita bangkit berdiri saudara. Tiada satu pun yang dapat kami banggakan dari setiap hidup kami. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan. Oh, pimpin jalanku Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Semua kami memerlukan Engkau. Mari setiap jemaat katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan satu permohonan kepada Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Katakan, kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami kuat sampai detik ini Tuhan. Jangan tinggalkan hidup kami Tuhan. Engkau alasan kami hidup.
lagi saudara. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, pegang tanganku Tuhan. Erat, kami tidak mampu, kami tidak sanggup tanpa kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan. Kau alasan sama sekali lagi saudara. Oh Yesus, pegang erat tanganku, amin. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih. Kami menaikkan doa ucapan syukur kami Tuhan. Sampai hari ini kami tetap setia, karena Engkaulah pribadi yang menjadi alasan kami untuk menaikkan pujian, doa, sembah kami, mendengarkan firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Kami bersama-sama hari ini menaikkan doa kami untuk Indonesia. Tuhan, berikan damai sejahtera di Indonesia ini. Berikan damai Tuhan, curahkan damai-Mu. Indonesia berada dalam kondisi aman Tuhan. Kami juga berdoa untuk Manado, Sulawesi Utara. Engkau bungkus kami semua dengan darah umat-Mu yang ada di sini. Berikan damai dan aman di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara ini Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kami. Indonesia diberkati, Manado tempat kami ada diberkati Tuhan. Kami percayakan hidup kami di akhir zaman ini. Sungguh kami melihat perkara-perkara di zaman akhir yang harus menyadarkan, menginsafkan kami untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih mentaati perintah-perintah-Mu, lebih mengasihi firman-Mu Tuhan, agar kami semua ada pada saat Engkau ada, kami bersama-Mu di kota abadi Yerusalem surgawi. Dunia sudah diambang kepunahan dan hancur. Kami harus menjaga hati dan pikiran kami Tuhan, biar firman-Mu itu menuntun kami. Kami percayakan hidup selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, segala pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat yang mencoba mengganggu ketenteraman negara kami Indonesia, kami ikat, kami patahkan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa, berkati mereka yang mewakili rakyat Indonesia untuk tetap hidup dengan sederhana, memikirkan orang lain lebih banyak dan bangsa ini, di mana masih banyak yang terlantar, miskin, papa, dan tidak punya apa-apa. Kami percaya Tuhan memberkati dan mendengar doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Kita tiap hari harus membawa negara kita, kota kita ini di hadapan Tuhan. Ya, ini tidak baik-baik saja, tapi kita percaya Tuhan berkuasa dan Tuhan melindungi kita. Hari ini temanya adalah cinta akan uang. Wih, kalau orang dengar uang, itu hal yang sangat sensitif. Ya, uang.
cinta akan uang atau cinta uang sama saja. Ya, cinta uang, cinta akan uang. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Semua membaca Alkitab dan mulai belajar baca Alkitab. Ya. Silakan 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri Ya. dan menjadi hamba uang. Semua kejadian kerusuhan apapun yang terjadi di dunia akhir zaman ini itu karena satu hal, uang. Cinta uang. Cinta uang ini bisa membuat saudara saling membunuh, ya, bertengkar sampai ke pengadilan. Demikian pula terjadi dengan gereja, hamba-hamba Tuhan. Permasalahan pokoknya uang, ya, uang ini. Jadi kita mesti berhati-hati dengan yang namanya uang. Saya melihat, mendengar dulu di kota saya, saudara bersaudara membunuh saudara kandung karena uang. Dan akibatnya saudara yang masih hidup membunuh saudara yang dibunuh itu sudah mati, tapi yang hidup ini sakit jiwanya. Ya, sakit jiwanya. Mereka tidak normal secara jiwa, tertekan. Ya, saya hati-hati dengan uang. Dikatakan 2 Timotius tadi, tolong dibaca ulang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia lebih pentingkan diri sendiri, cinta diri sendiri. Ya, Dan menjadi hamba uang. menjadi budaknya uang. Ya. Kalau kita sudah lihat ini, berarti saudara yakin, seyakin-yakinnya kita ada di zaman akhir atau akhir zaman. Jangan dipungkiri lagi. Lanjut dibaca sampai selesai ayat yang kedua. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, Mereka akan menjadi pemfitnah. ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Perhatian orang tua pada anak-anak. Yang selalu saya tekankan di sini, didik anak-anakmu. Karena anak-anak ada roh memberontak di zaman akhir ini. Terus, Dan tidak tahu berterima kasih. ya, anak-anak banyak tidak tahu terima kasih, berbakti pada orang tua. Harapan saya anak muda dengar itu. Ya, lanjut. Tidak mempedulikan agama. Tidak mengindahkan ibadah, itu tidak memperdulikan agama. Sekian. Jadi kalau kita lihat keadaan seperti ini sekarang, kericuan-kericuan yang terjadi, semuanya sumbernya ini yang satu. Uang. Ya. Kenapa? Karena uang itu adalah akar segala kejahatan. Cinta akan uang. Ya, akarnya. 1 Timotius 6 ayat 9 dan ayat 10. Semua jawaban peristiwa apapun dalam hidup kita pribadi, hidup bermasyarakat, itu ada jawabannya di Alkitab. Alkitab ini sumber jawaban. Ya, yang harus kita baca, kita pelajari hari-hari ini dan mendewasakan rohani kita. Belajar mendengar apa yang kita tidak suka. Seringkali kita cuma suka dengar apa yang kita suka. Tapi justru buat saya, apa yang saya tidak suka itu yang saya harus perhatikan. Karena itulah yang bertentangan daging saya, ego saya. Dan ini menolong saya, merubah karakter, merubah pengikutan saya, merubah pelayanan saya kepada Tuhan. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya, Perhatikan, terjatuh ke dalam pencobaan, terjatuh dalam banyak pencobaan, ke dalam jerat, ya,
dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa ya, dan yang mencelakakan, ya, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan Ya. kebinasan. ya. Terus Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. ini cinta uang, ini akarnya segala kejahatan. Akar. Itu akar itu. Kalau tidak dipotong, pohon itu hidup. Ya. Menghasilkan apa? Yang tidak baik. Tapi kalau akar itu ditiadakan, pohonnya tidak hidup. Ini yang harus dicabut dari dalam kehidupan manusia. Akarnya segala perbuatan jahat. Terus Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. karena hanya memburu uang, lama tidak disadari menyimpang dari iman. Ada orang yang saya kenal pergi jauh sekali, istrinya pergi ke Maluku, jauh sana, untuk menghasilkan uang. Suaminya tinggal di kota, bisa tahu sekian lama, berbulan-bulan, bertahun bisa terjadi. Hanya untuk memburu uang. Apakah ini benar di mata Tuhan? Tidak. Suami dan istri itu satu. Boleh berpisah sementara, bukan untuk memburu uang. Alkitab mengajar suami dan istri boleh pisah sementara untuk berdoa dan berpuasa, kata Korintus. Ya, bukan untuk memburu uang. Kamu buru uang, kumpulkan kekayaan, tapi sangat riskan dengan dosa, dekat dengan dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa, tidak sempat bertobat, maka dia akan dihukum dalam hukuman kekal. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara semua adalah saya rindu kita semua ada di kehidupan kekal bersama Yesus. Itu sebabnya semua perkara yang dari Tuhan, firman Tuhan, saya habiskan bagi kepada saudara. Sambil baca, membuktikan apa itu perkataan saya atau perkataan Tuhan. Ya. Jadi walaupun saya tidak bisa membacakan sekarang, tapi saudara rajin baca, saudara bisa baca di 1 Korintus pasal 7 kalau tidak salah. Di sana dikatakan suami istri boleh pisah tapi sementara. Untuk apa? Untuk berdoa. Bukan cari doi. Bukan buru uang. Lalu buang sudah banyak. Saudara, uang itu tidak bisa jamin hidup saudara. Uang tidak bisa menjamin hidup saya secara jasmani, apalagi secara rohani. Ya. Perhatikan dengan baik. Kita perlu dewasa secara rohani di akhir zaman. Ya, kalau kita tidak dewasa, berbahaya. Ya. Seorang pakar Alkitab, pakarnya Alkitab bernama James Sennett, dia menyelidiki bahwa di dalam Alkitab yang terdiri 66 kitab, maka 2350 ayat itu bicara tentang uang. 2350 ayat. Kebanyakan kami pendeta, hamba Tuhan, gembala takut mengkhotbahkan uang. Takut kami dibilang mau uangnya jemaat. Takut dibilang kita ini memeras jemaat, apalagi bicara persepuluhannya. Nanti sebentar saya tunjukkan saudara. Ya, tiap satu ayat dari 10 ayat di dalam perjanjian baru itu bicara tentang uang. Uang.
Kalau bicara tentang doa, iman, itu 500 ayat. Tapi itu penting. Bukan tidak penting doa. Iman yang menyelamatkan. Doa yang meneguhkan, melawan penguasa di udara. Tapi masalah uang, ini masalah yang sangat sulit. Ya, di akhir zaman ini terutama. Semua kericuhan, semua apa saja itu kuncinya di uang. Ya, uang. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan kenapa banyak bicara uang, menasihati tentang uang. Kenapa? Karena uang itu saingannya Tuhan. Saingan. Kalau kamu tidak menyembah Tuhan Allah di dalam Yesus, ya, maka kamu akan menyembah Mammon tanpa sadar. Kamu kira kamu masih menyembah Yesus. Kamu kira kamu ada di dalam gereja, tapi menyembah Mammon. Dan satu hari kelak engkau akan mengatakan, aku milih uang, bukan Allah. Berhati-hati ya, ini zaman akhir. Ya. Matius 6 ayat 24. Tolong dibaca. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tidak seorang pun bisa mengabdikan dirinya pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, Ya, dan mengasihi yang lain. membenci yang seorang, Allah itu, dan mengasihi yang lain. Siapa itu? Uang, Mammon. Ini saingan utama. Lanjut. Atau ia akan setia kepada yang seorang, Ya. dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, saudara sudah dengar cerita, baca itu cerita dalam Matius 19. Bagaimana orang muda kaya. Kalau di dalam Injil lain tidak disebut orang muda, cuma disebut orang kaya. Datang kepada Tuhan dengan gagah. Karena dia merasa, aku ini kan orang yang benar. Apalagi yang harus kulakukan supaya dapat hidup yang kekal. Kata Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh hukum Taurat? Apa? Oh, semua 10 hukum. Tidak gampang saudara. Ya, surat Yakobus mengatakan 10 hukum. Satu saja kamu langgar, 9 batal. Berarti orang ini sempurna. Tapi dia merasa belum sempurna. Kalau dia sudah merasa hukum Taurat 10 hukum itu dia sudah lakukan, sudah sempurna, dia tidak datang pada Tuhan. Sebab hati nuraninya ini. Manusia tidak sama binatang. Manusia punya hati nurani. Itu soalnya manusia kalau berbuat dosa, hati nuraninya menuduh. Dia tidak berani datang kepada Tuhan. Binatang gak punya hati nurani. Ya, singa, mangsa, domba, dia gak tertuduh. Kain bunuh Habel, hati nuraninya tertuduh. Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, hati nuraninya tertuduh. Makanya dia sembunyi. Ya, Kain tidak mau memperbaiki, pergi jauh dari hadapan Tuhan. Hati nurani. Ini jaga supaya tetap murni. Saya harus jaga hati nurani saya murni. Saudara, doakan saya. Walau saya berbicara uang, tidak saya ingini uang saudara. Ya, bukan karena saya banyak uang. Tidak. Tapi saya harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Saya ingin saudara dan saya bertemu muka dengan Yesus di sana, kumpulan meriah anak-anak sulung. Amin. Nah, itu ya. Nah, saya mau lanjut.
Kalau tadi kita baca, itu saingan Tuhan. Saya ingin baca dulu Matius 6 ayat 21. Tolong. Karena di mana hartamu berada, Ya. di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu, di situ hati. Apakah Tuhan hartaku? Atau emas, dolar, rupiah miliaran hartaku? Ya. Di mana ada hartamu, di situ hati. Jadi kesimpulannya, uang berdampak pada hubungan dengan Tuhan. Kenapa orang tidak bisa maju dalam hal rohani? Kenapa orang tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik? Hati nuraninya menuduh dia, berkata, kamu lebih cinta kepada uang, harta daripada aku. Ya, yes, benar. Kamu lebih cinta uang daripada aku. Karena uang itu saingan utama Tuhan. Menyembah Allah atau menyembah Mammon. Tidak ada pilihan lain. Akhirnya orang muda kaya itu datang. Tuhan bilang, sempurna. Maukah kamu sempurna? Jual semua kekayaanmu. Bagi-bagi pada orang miskin yang perlu, ya, baru ikut aku. Apa jadinya? Sedih. Karena banyak hartanya. Hatinya ada pada hartanya. Bukan pada Tuhan. Lah banyak orang Kristen seperti itu. Datang kepada Tuhan, menangis, menyembah, waktu susah, waktu banyak persoalan. Ditolong Tuhan, dia lupa Tuhan nanti. Ya. Lalu apa? Dia jual semua, tidak mau. Pergilah dia dengan sedih karena banyak uangnya. Makanya Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Bukan tidak mungkin. Tuhan tidak berkata orang kaya tidak masuk surga. Tapi Tuhan berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk surga. Lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Karena uang saingan Tuhan. Kamu tidak mungkin menyembah Allah sekaligus menyembah Mammon. Yang ketiga, uang membentuk karakter. Mau tinggi hati, mau tamak, rakus, itu karakter terbentuk oleh karena satu hal, yaitu uang. Uang membentuk karakter. Kikir, tamak. Nanti sebentar saya terangkan supaya tidak kikir itu bagaimana. Kikir. Kalau orang kikir masuk surga? Enggak. Loh, masa cuma kikir? Bukan berzina. Hah? Bukan melakukan dosa seperti itu. Bukan menipu, bukan mencuri, cuma kikir. Loh, kikir masa? Orang sini bilang apa? Botu. Ya, betul. Apalagi satu? Kikir. 1 Korintus. Tidak percaya ini. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tidak adil itu tidak benar. Makanya saudara harus jadi orang benar. Orang Kristen itu orang benar. Naik satu tingkat orang suci. Ya. Belum sempurna, saya belum sempurna. Lanjut.
Jangan sesat. Orang cabul, Ya. penyembah berhala, Ya, orang berzina, berzina, banci, banci, orang pemburit, ya, pencuri, ya, orang kikir, kikir. Tolong ditekan situ. Orang kikir. Coba, orang kikir, Nah, pemabuk, pemabuk, pemfitnah, pemfitnah. dan penipu Ya, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. ya, orang kikir. Kikir itu dosa. Disejajarkan dengan cabul. Biasanya kita cuma jijik, oh orang cabul ini. Ya, kumpul kebo, kawin-kawin, ya. Aduh ini orang. Tapi kita lupa seringkali introspeksi diri, saya kikir atau tidak. Tuh, banyak orang, sorry buat rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan yang saya sangat hormati. Ya, kita juga hamba Tuhan, jaga. Ya, jangan sampai kita ini adalah orang-orang yang seperti itu. Kikir, mata uang, setiap pelayanan uang. Ini saya mau buat KKR. Saya mengundang presembosip dari gereja-gereja. Ada yang bilang harus diberi persembahan. Awalnya saya pikir-pikir, gimana ya? Ya sudah, saya kasih kamu. Tapi hati saya ingin mendidik orang-orang ini, pelayan-pelayan orang muda, memberi hidup cuma-cuma. Saya diajar, dididik. Awal pertama kali saya bertobat, lahir baru, saya dididik hamba-hamba Tuhan yang baik. Sehingga saya tidak pernah memperhitungkan uang. Tidak pernah nuntut untuk dibayar. Semua gratis. Kalau saya bersaksi sebentar, ampuni saya Tuhan. Saya bukan mau sombongkan diri. Seperti yang Rasul Paulus seringkali secara terang-terangan menulis di Korintus, di Kolose. Ya, dia cuma ingin jemaat itu, hamba Tuhan itu rekan-rekannya selamat. Saya pun selamat. Jadi saya mau bersaksi. Ya. Tapi saya mau baca dulu 2 Korintus 11 ayat 7. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Ya. Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan Cuma gratis. Saya ditanya oleh seorang melalui WhatsApp, dan masih ada pada saya WhatsApp-nya. Ketika mereka menerima flare itu, menghadiri KKR nanti di Swiss Bell. Karena itu adalah hotel bintang 4 atau bintang 5. Atau biasa ada gereja atau hamba Tuhan mengadakan yang seperti itu. Lalu formulirnya saya pernah baca, biaya pendaftaran 100.000 per orang. Saya pernah baca. Maka saya jawab, gratis. Untuk KKR November nanti gratis, cuma-cuma. Kemungkinan mendaftar. Karena ada kuota terbatas muatannya ballroom. Jadi harus mendaftar. Kalau sudah sampai titik, tak cukup jumlahnya, stop. Cuma itu. Tapi gratis. 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 Ya, Rasul Paulus
kasih ingat. Itu yang saya diajarkan. Oleh karena itu, ketika saya sudah lahir baru dan saya mulai pergi melayani, tak ada satu sen pun saya ambil dari persembahan yang diberikan kepada saya. Apakah saya sudah banyak doa? Tidak. Ada kalanya saya tidak tahu mau makan apa. Tapi komitmen saya dalam pelayanan dipanggil di luar melayani, saya tidak ambil uangnya. Saya kebanyakan kembalikan. Berapa tahun yang lalu di kota ini, saya tidak mau sebut namanya, gereja besar. Besar. Bukan hanya gedungnya besar. Memang jemaatnya banyak. Saya dipanggil untuk melayani firman Tuhan di hari Minggu. Saya pertimbangkan, cocokkan dengan jadwal. Ini pun saya ada undangan dari gereja lain. Tapi saya mengutamakan Anda, walaupun sedikit. Saya bilang, saya diundang ulang tahun gembala dan ulang tahun gerejanya. Sesudah saya berkhotbah, maka datanglah gembala itu memberikan saya amplop cukup tebal. Itu berapa tahun yang lalu, saudara, bukan sekarang. Puluhan tahun yang lalu. 10 tahun lebih yang lalu barangkali. Saya lihat amplopnya tebal, sedikit terintip. Uang 5 ribuan atau uang 10 ribuan. Satu ikat. Utuh. Saya terima kasih kepada gembala. Lalu saya tulis, saya menanam kembali untuk pekerjaan Tuhan. Dengan hati yang sukacita, dengan hati yang berterima kasih pada Tuhan, saya bisa sanggup melakukan ini hanya karena kasih karunia. Ya. Saya diundang pertama kali ke kota ini. Dulu saya di kota Makassar. Saya diundang gereja. Saya diundang KKR, diundang BIK, dibayarin tiket. Saya bilang no, saya bayar sendiri. Saya tidak ambil uang tiket. Saya juga tidak ambil uang penginapan. Saya nginap di adik saya di Samratulangi, yang dulu ada restoran Sanado punya sebelah. Ada adik kandung saya yang sekarang sudah pindah Makassar, suaminya sudah meninggal. Saya bilang saya bayar sendiri uang tiket, tak usah pikirin. Apalagi uang persembahan, tak usah. Pakailah untuk kepentingan gerejamu. Baik saya bolak-balik KKR di Bitung, Manado, pernah 10 kali. Tidak mudah saudara, tapi usia saya masih muda waktu itu. Kalau sekarang disuruh tidak sanggup. Orang Ternate bilang, sotrapoha. Ya, nah gitu ya. Saya tidak ambil. Saya diajar, dididik. Kan dulu beliau selalu membuat KKR cuma-cuma, itu istilah cuma-cuma. Jadi itu tertanam di benak saya. Cuma-cuma. Saya melayani di laboratorium Prodia Manado sejak belum ada gedungnya itu. Masih sewa, pindah-pindah. Karena kepala cabangnya saudara kenal almarhumah Jevi. Ya, itu kakak kelas saya. Kami banyak kali pergi ke rumahnya di Makassar sama-sama di Gunung Tinggi Mai. Jadi dia datang ke sini, dia buka laboratorium
dengan banyak persoalan, banyak persoalan. Dan saya tidak pernah mengambil selama kurang lebih 25 tahun saya melayani 1 sen pun tidak. Bahkan sebetulnya satu ketika saya khotbah, habis itu saya lihat si Evi almarhum menangis di kamarnya. Saya datang. Kenapa? Saya sudah mau pulang. Kenapa? Dia nangis. Tadi firman Tuhan menguatkan saya. Karena saya sudah mau tutup ini. Prodia di sini. Tidak mau lanjut, terbanyak kesulitan. Tapi karena firman Tuhan meneguhkan saya lanjut. Kalau tidak, dia tutup waktu itu. Tidak ada hari ini di Samara. Lantai 3. Saya tahu riwayat belinya itu tanah, riwayat bangunnya, riwayat beli semua. Saya tahu semua secara detail. Saya sudah senang, sukacita. Oh, saya bisa menolong Anda. Bangun. 25 tahun lebih. Saya melayani Radio Republik Indonesia tiap pagi. Siaran saya jam 5:30 pagi sudah berkumandang sampai ke Sulawesi Tengah, pernah ditangkap. Radio RRI. Televisi Republik Indonesia Manado. Masih ada jemaat yang ada di sini pernah ikut. Siapa yang pernah ikut dulu? TVRI. Nah itu, STIN. Itu bukan ambil uang, keluar uang. Saya pernah melayani bersama tim gereja-gereja di Suara Kasih. Bukan ambil uang, keluar uang. Tuhan tolong kita ya masalah uang ini. Ya, ini lengket. Mammon itu lekat lalim. Uang itu lekat lalim, lekat, lengket. Lengket di hati. Kalau tidak sadar. Mungkin secara rinci satu persatu saya tidak bisa jelaskan. Tapi saya pernah 2 kali di gereja besar. Di Surabaya dan di Malang. Saya dibawa spesial mobil dari gembala. Mercedes yang terkenal waktu itu. Khotbah di Malang. Di depan 1.000 orang, 1.500 kata mereka. Dan orang mendapat berkat. Dah undang, maju ke depan, maju ke depan. Belum selesai khotbah. Saya ditawari. Pak, kalau di sini Bapak pokoknya safe. Lalu saya ditunjukkan envelope oleh salah satu mungkin pengurusnya, saya tidak kenal. Ini Pak, tidak kurang. Wah, enak ini. Langsung jadi pendeta kaya saya. 1.500 orang dong. Gimana saudara? Hah? Saya bilang mohon maaf, saya tidak terpanggil di sini. Kaget ya. Saya tidak terpanggil. Saya mau baca. Ayat 13, ayat 8, 2 Korintus 11. Ayat 8, ayat 13. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Ya. Supaya aku dapat melayani kamu. Ya. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, Ya. aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Ya, terus. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, Ya. supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Ya. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Aku tetap sampai hari ini tidak mau jadi beban jemaat. Batu susah. Saya diam-diam. Saya sudah mengalami mujizat Tuhan. Ketika anak-anak perlu sekolah, biaya sampai juta, sampai ratusan. Waktu itu zaman itu. Kok Tuhan bisa kasih saya?
melalui ibu yang ndak kenal, belum kenal, bukan saya punya jemaat. Nelfon ulang-ulang mau ketemu saya, bayangkan. Waktu itu belum ada HP. Ternyata dia dipakai Tuhan untuk membayar uang administrasi anak saya masuk sekolah, 3 orang. Semua masih tidak. Yang ibu ini sudah meninggal, suami istri. Ada 1 istri dokter masih hidup sekarang. Pernah saya ketemu beberapa waktu lalu di Sora. Itu yang bayarkan anak bungsu saya uang masuk di Gamaliel. Saudara percaya Tuhan kita Tuhan yang hidup? Kurang aminnya. Saya percaya Tuhan saya Tuhan yang hidup. Indonesia aman, Manado aman. Dia bisa ciptakan segala-galanya. Dia kuat, dia maha bisa. Sudah percaya akan dipelihara Tuhan? Itu iman saya. Kemurahan Tuhan, bukan jago. Tidak, lanjut. 2 Korintus 11, lanjut. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, Ya. aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Ya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Ya. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan Ya. untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ya, sekarang saya mau baca ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Nah, jangan saudara percaya semua. Banyak orang belum kuat rohaninya. Kalau ada hamba Tuhan, pendeta atau apa, penginjil, ngomongannya halus, bagus, nampaknya bagus, terus jatuh hati. Tuh, ini pendeta saya tidak baik. Setiap kali tegur saya, nasihati saya seperti itu. Ini bagus sekali, lembut. Ternyata di balik kelembutan, kalau di depan orang lembut, tapi kalau di belakang orang ya tidak lembut. Gembala dengan domba sudah saling mengenal. Saya 32 tahun di kota ini. Terus Pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. ya, terus Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. kenapa saya mesti beritahu ini pada saudara? Karena itu tanda-tanda akhir zaman yang sendiri Yesus mengucapkannya, bahwa akan datang banyak guru-guru palsu, nabi palsu, penyesat-penyesat yang menyesatkan, dan banyak orang tersesat. Saya sebagai gembala harus memberitahu supaya domba-domba jangan disesatkan dengan mulut halus, sikap yang bagus. Belum kenal, Anda baru kenal, baru belum tahu lebih dalam. Saya puluhan tahun. Ya, saya mau lanjut. Jadi itu pengalaman saya yang saya ingat untuk saya saksikan. Makanya ketika saya dengan gereja-gereja, ada yang bilang mesti kasih persembahan, mesti ini, ya paduan suaranya, singersnya apanya. Saya bilang ya apa boleh buat. Tapi saya tidak punya hati seperti itu. Kalau saya bisa melayani, thank you Lord, ini adalah kemurahan. Saya orang mata duitan loh dulu. Duit saya kejar sampai malam, tengah malam. Sakit juga cari uang. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya terlepaslah
Jika tiada Tuhan. Nomor satu yang mengikat saya dulu uang. Bukan dosa-dosa lain. Ya. Selanjutnya, makanya saya bilang, waspada. 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 Jangan ingin kaya. Satu, sebab orang yang ingin kaya, kata Alkitab, terjatuh dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Yang kedua, jangan tamak. Serakah identik penyembah berhala, kata Efesus 5. Orang serakah menyembah berhala, bukan menyembah Tuhan. Jadi jangan tertipu ya. Yang ketiga, waspada, jangan cinta uang. Cinta uang akar segala kejahatan dan membuat orang itu nanti bisa menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman artinya tidak mau percaya Tuhan, tidak jadi pengikut Yesus. Jangan ingin kaya. Jangan cinta uang. Jangan tamak seperti Lot. Lot adalah orang benar. Menderita bagi dia melihat orang berkelakuan seperti di Sodom. Tapi dia suka ada di Sodom karena dia tamak. Ada orang benar juga tamak ya? Ada. Itulah. Tamak. Nah, sekarang Abraham bilang, Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke timur, aku barat. Supaya tidak ada ribut-ribut masalah uang. Kau dan saya kerabat. Lot, kamu adalah Nif, keponakan saya. Jangan ribut. Lalu Abraham yang cinta Tuhan, mencintai Tuhan dengan segala galaknya, dia bisa buktikan. Jarahan-jarahan yang ada dia tidak ambil. Apa kata Abraham? Supaya jangan kamu kira kamu yang memperkaya saya kepada raja yang dikalahkan. Ada semua di Alkitab, saudara bacalah kitab Kejadian. Ya, 13 kalau ceritanya Abraham. Jangan kamu kira aku mau selembar, itu pun tidak. Hanya berikanlah pada orang-orang ini, kata Abraham. Dan Abraham mengembalikan 1/10. Itu bukan Taurat. Ya. Selama saya di sini, pernahkah saya berbuat salah dengan uang? Pernahkah ada jemaat saya berdaya dengan uang? Tidak. Tidak. Tuhan menolong saya. Doakan saya terus ya. Ya. Sampai akhir. Ya. Jangan cinta, jangan tamak. Lot ini tamak. Pamannya bilang, pilihlah Lot, pilihlah. Harusnya dia bilang, jangan paman. Aku ini kan cuma pengikut-pengikutmu, dapat berkat juga dari kamu, ikut kamu. Harusnya begitu. Tapi dia langsung melihat, waduh, lembah Sodom begitu bagus. Banyak seperti taman surga. Ya, dia pergi dekat Sodom, mula-mula dekat. Lama-lama masuk di Sodom. Jahat. Sampai anaknya mau diserahkan. Orang Sodom.
Dan akhirnya masuk kaya, keluar dari Sodom yang dibakar, miskin, tak punya apa-apa. Jatuh lagi dengan anaknya, melahirkan Bani Amon, Bani Moab. Ini orang kalau cinta uang harta, hatinya terikat duit. Tadi saya bilang, jangan satu di Maluku sana, satu di Manado. Itu bukan kehendak Tuhan. Wih, ini campur urusan saya. Tidak, saya tidak campur. Anda mau nurut silakan, Anda tidak nurut, Anda punya tanggung jawab. Saya sudah ngomong. Ya, waspada saja. Ya, nah akhirnya Lot apa? Nihil. Masih baik hidup. Ini dunia akan tenggelam. Jangan mengasihi dunia, kata 1 Yohanes. Apa yang ada di dalam dunia, semuanya akan tenggelam, lenyap. Kalau orang cinta dunia ini, cinta segala tenggelam bersama dunia. Oh, ini pendeta keras sekali. Loh, bukan saya yang keras. Bacalah ya 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Saya cuma menyalin, mengkhotbahkan. Saudara buktikan, baca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, ya, melainkan dari dunia. ya, terus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, dunia ini sedang lenyap. Jangan pergi Maluku, jangan pergi luar negeri, jangan pergi terlalu jauh. Tapi kalau saudara mau, ya tidak apa-apa. Ini cuma saya sampaikan. Tuhan tolong kita. Uang. Saya jangan cinta uang, Tuhan. Waspada, jangan ingin kaya. Sebab orang ingin kaya terjatuh berbagai-bagai duka. Sudah dibilang tadi. Lama-lama menyimpang dari iman. Ya, uang itu akar segala kejahatan. Ya, tamak. Bersyukurlah saya masih boleh makan, boleh pakai mobil sederhana, ya. Apa mau makan sudah berumur sekarang, saya tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu, saya cegah, saya makan sederhana. Apa yang harus kita buat? Berbuat baik. Saya tidak bisa sebut satu persatu orang yang saya titipi, kasih dia berbuat baik. Tidak usah. Di jemaat ini saja. Berbuat baik. Orang Samaria yang baik hati. Seperti itu. Baca ya Lukas 10 dengan cepat. Ayat 25-27. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya. Ya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ya. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu Ya. dengan segenap hatimu, Ya. dan dengan segenap jiwamu, Ya. dan dengan segenap kekuatanmu, Ya. dan dengan segenap akal budimu, Ya. dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Saudara mengasihi diri sendiri atau pukul-pukul diri sendiri aniaya? Kan tidak. Karena kau mengasihi diri sendiri, kasih kepada orang seperti kasih kepada dirimu. Terus Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. ya. Perbuatlah demikian, Ya. maka engkau akan hidup.
Jadi waktu itu ada orang Samaria, ada Lewi, ada imam, melihat ada orang jatuh luka. Dia rampok habis-habisan. Imam lewat saja dia. Suku Lewi lewat. Tapi orang Samaria langsung turun dari keledainya dan mulai dia pergi angkat itu orang. Dia angkat dengan susah payah mungkin, kasih naik di keledainya. Dia bawa mengobati lukanya dan sebagainya. Sesudah itu dia tidak cukup. Dia bilang, aku bawa dia ke hotel, lalu dia kasih masuk di penginapan. Tidak cukup, cuma bayar hari itu. Dia bilang, ini masih ada uang saya, titip. Kalau kurang, nanti tunggu saya balik, saya bayar. Hebat. Sempurna dia punya perbuatan baik. Tidak separuh-separuh. Ini orang Samaria. Jadilah seperti orang Samaria, berbuat baik. Manakah sesamanya manusia, imam atau suku Lewi? Banyak imam-imam, pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan. Pokoknya buat saya, buat Anda tidak usah tutup mata aja. Berapa banyak saya melakukan ini, baik itu di jemaat maupun di luar, maupun sesama hamba Tuhan. Apakah saya kaya sekali? Tidak. Tapi apa kadang-kadang terima kasih? No. Saya tidak berharap terima kasih. Saya berharap Tuhan yang tahu apa yang saya buat cukup. Ya. 2 Korintus 8. Jemaat Makedonia. Ini perlu dibaca. Ayat 1. Tiru ini jemaat ini. Jemaat ini harus meniru jemaat Makedonia. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Mana ada orang dalam pencobaan, dalam penderitaan, sukacita. Kalau bukan sukacita Roh Kudus, apalagi saudara? Jangan mengeluh. Baru sedikit mengalami penderitaan, mengeluh. Itu Tuhan melatih saya. Berapa kali saya dalam penderitaan, saya tidak mengeluh. Saya tidak minta tolong. Ada jemaat sini, ada uang, saya tidak. Coba mereka, mungkin yang sudah yang keluar, pernah saya minta. Tolong saya ya, pinjam dulu atau apa, tidak ada. Dijauhkan Tuhan. Saya menjaga nama baik Tuhan, nama baik hidup saya, keluarga saya. Kalau ada orang tersandung, saya bilang sama Tuhan, ampuni saya. Mungkin saya khotbah salah. Mungkin saya khotbah menyakitkan. Tolong saya. Ini hari pun saya khotbah keras. Saya harap tidak ada saudara tersandung. Amin. Amin. Ya. Terus dibaca. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dia tidak ada kekayaan jasmani Makedonia ini, tapi dia kaya dalam belas kasih, dalam kemurahan. Terus, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, ya. bahkan melampaui kemampuan mereka. Iya, ini jemaat ini. Terus, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia ya. untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ya, Mereka memberikan diri mereka ya, pertama-tama kepada Allah, ya. kemudian oleh karena kehendak Allah juga Ya. kepada kami. Itu tidak cinta uang. Punya sedikit tapi mau berbuat. Orang cinta uang itu banyak uangnya tapi dia susah keluar. Sungguh. Makanya saudara, kalau kita suka memberi, kata Alkitab, suka berbagi, itu mengumpulkan harta di sorga untuk kehidupan yang akan datang. Suka memberi, suka berbagi, mengumpulkan harta di sorga. Ini ya, perlu jujur dalam keuangan. Jujur. Lukas 16 ayat 10 sampai 14, tapi baca saja 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, Ya. dan mereka mencemoohkan dia. Ya, Tuhan berbicara, tapi orang Farisi ini hamba-hamba uang. Ternyata lo banyak orang jadi hamba-hamba uang karena cinta uang, bukan cinta Yesus. Orang menyanyi, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku, tapi cinta uang. Mana mungkin? Uang itu saingan Tuhan. Maka itu ikatlah dengan mamon yang tidak jujur. Lukas 16 ayat 9. Nanti saudara di rumah baca dari ayat 1 sampai. Nah kalau saudara belajar baca, saudara akan jadi orang rohani dan meningkat. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak Mamon jujur, yang tidak jujur. supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, Satu hari mamon tidak bisa nolong, uang tidak nolong saudara. kamu diterima di dalam Tapi kemah. kamu ada di kemah abadi. Tapi tahu mempergunakan berkat Tuhan. Kalau kamu tidak tahu mempergunakan berkat Tuhan, kamu jadi tamak, kamu jadi serakah, kamu tidak bisa ikut Tuhan, perintahnya Tuhan. Kamu seperti orang muda kaya itu. Akhirnya meninggalkan Yesus, tidak jadi sempurna. Saudara dan saya harus jadi sempurna seperti Tuhan. Menjadi mempelai wanitanya Yesus. Serupa segambar, itu panggilan kita. Bukan jadi orang kaya, jadi orang ternama, jadi orang hebat. Tidak. Menjadi serupa segambar Allah. Makanya, dengar baik-baik. Ada tiga hal perhambaan akan uang. 3, tidak banyak-banyak. Nomor 1, ini sensitif, mengabaikan persepuluhan. Ini banyak orang tak tahu. Kalau banyak, 1 miliar 100 juta ini. Gimana saudara? Punya 1 miliar belum diperpuluhkan, 1 juta, 100 juta. Mengabaikan persepuluhan itu bentuk tidak percaya. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya. Sebab firman Tuhan yang suruh. Nah, tahu tidak percaya itu firman, tidak percaya Tuhan, tidak percaya firman, tidak mau melakukan, tidak percaya Tuhan. Dan saudara menyembah bukan Tuhan Yesus. Dapat tangkap ini saudara, peka sekali, sangat halus. Itu sebabnya tidak semua kita berdiri di hadapan Tuhan nanti dengan pakaian putih. Ini jujur.
Seorang hamba Tuhan berkhotbah. Bagaimana seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan bisa melihat. Gerejanya gereja besar. Orangnya ribuan. Tapi hamba Tuhan ini bilang, puji Tuhan, syukur gerejamu 30% orang pakai baju putih. Sudah putih. Karena itu dikatakan Alkitab, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit yang masuk surga. Karena surga itu sempit pintunya, jalannya sesak. Pintunya sesak, sempit. Dan saudara bayangkan, asal percaya saja. Percaya saja tapi tok omong kosong kalau tidak mentaati. Kalau tidak percaya, itu bentuk tidak mengembalikan persepuluhan dan tidak alias mementingkan diri sendiri. Itu ya. Yang kedua, pengaturan keuangan yang buruk. Saudara hati-hati ngatur uang di akhir zaman ini, kalau tidak mau sulit. Yang tidak perlu dibeli tak usah. Tak usah mau barang mewah. Tak usah musim mahal. Serba wah. Jangan, ya. Atur keuangan dengan baik. Apa yang ada padamu. Hidup sederhana. Ya. Kenapa tidak selalu cukup? Kenapa ada orang sudah terima banyak tidak cukup? Tidak tahu mengatur, mengelola uang. Jemli, it's okay. Coba atur uang dengan baik. Begitu dapat, thank you, terima kasih Tuhan. Persepuluhkan. Sediakan untuk memberi persembahan-persembahan bagi pekerjaan Tuhan. 10% bagi Tuhan, kembalikan. 10% persembahan-persembahan dan yang lain-lain. Masih ada 70% buat Anda. Anda tamak. Tanpa sadar, tamak saya ini. Serakah. Penyembah berhala. Bukan menyembah Tuhan. Ya. Pengaturan. Jangan sembarang pinjam ya. Sekarang boleh cicil mobil. Banyak orang menangis cicil mobil. Cicil HP. Cicil, banyak cicil sekarang. Utang, cicil. Pusing saudara, bayar cicil. Ini situasi zaman akhir, kita masih hidup damai, tenang. Tidak ada yang bergelora, termasuk di Indonesia. Kenapa bergelora? Melihat orang hidup enak. Kami ini miskin, susah bergelora. Intinya apa? Uang. Saudara, tunggu. Saya kadang-kadang tunggu. Oh, barang sudah lebih murah, baru saya beli. Ya, sesuaikan dengan kondisi. Rekening listrik. Rekening telepon jangan terlalu besar. Rekening listrik, rekening telepon. Di sini pun air condition tidak terlalu perlu, jangan dinyalakan, tidak usah banyak-banyak. Membeli hal-hal yang tidak perlu atau mau yang termahal, jangan ya, sederhana.
Apalagi AC jangan dibiarkan nyala, tadi off, tidak dipakai lagi. Lampu juga seperti itu. Banyak hal. Supaya apa? Kita merasa cukup. Berterima kasih untuk Tuhan pelihara. Sudah diberkati Tuhan. Jangan cinta apa? Jangan cinta yang besar suaranya dong. Jangan cinta, hei lembes. Jangan cinta. Tuhan tolong saya dan saudara cinta Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan tolong kepada kita semua. Didik anak-anak dengan baik. Orang tua jadi panutan, jadi teladan. Haleluya. Saya ingin nyanyikan satu lagu lama. Harta itu Yesus. Betul, hartamu Yesus. Kalau sudah selesai di dunia, nggak dibawa itu harta. Apalagi kalau udah ada anak, nggak ada keturunan, nggak ada family, bisa dititipi. Belum tentu mereka bisa menjaga. Ini lagu ketika saya baru bertobat, yang dimana saya dulu terikat sekali dengan uang. Ku dapat satu harta teramat mulia. Sama dengan Dia. Sudah ku jalan mencari kesanalah dan kemari, tak ada seperti Dia. Siapa Dia? Mari. Itulah Yesus, Juru Selamatku. Tuhan dengar itu. Ya kehidupanku, Tuhan dengar isi hati saya. Satu harta teramat mulia. Sudah ku jalan mencari kesana dan kemari, tak ada seperti Dia. Selamatku, harta itu Yesus, Dia kehidupanku. Nyanyikan itu dari hatimu yang memang Yesus itu harta.
Juru Selamat. Harta itu Yesus, harta yang kekal yang kita miliki di dunia sampai di dunia yang akan datang. Kehidupanku, harta itu Yesus. Mari Tuhan ada di tengah-tengah kami, turun di tengah-tengah kami, periksa hati kami. Selamatku, harta itu Yesus, jaga hidupku. Hati-hati jangan cinta uang. Bukti Tuhan melatih kita berbuat baik, menolong sesama, mengembalikan miliknya Tuhan. Itu bukti kita menjadikan Yesus itu harta. Ini bukan lip service. Bahkan seluruh hidup kita miliknya Yesus, bukan hanya harta, bukan hanya kepunyaan kita yang ada di bank, yang ada di brankas saudara, yang ada di safety box. Tak ada seperti, angkat tanganmu. Itulah Yesus. Kaum wanita saja nyanyi. Mana ada wanita-wanita seperti Maria, dia siram tubuh Yesus dengan minyak. Itu hartanya. Dia kehidupanku. Jadilah Maria-Maria akhir zaman. Kau wanita nyanyi. Maria-Maria menyirami minyak narwastu yang mahal. Yang mahal. Upah 1 tahun. Seluruh hidupnya Maria. Oh Rabaseka Rabata. Hartanya cuma itu. Yesus itu hartaku. Angkat tangan saudara. Itulah Yesus. Lah Yesus juru selamatku. Selamatku. Oh Yesus, dia kehidupanku. Kehidupanku. Terimalah berkat, kasih karunia, kemurahan dari Tuhan, dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Jadilah saksi Kristus. Banyak orang dimenangkan, diselamatkan dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan. Amin.